Namun maling tidak maling. Ya, kalau memang benar bahwasanya NU ini sudah memproklamirkan bahwasanya orang yang di luar ormasnya supaya tidak ada kegaduhan harus membaiat, maka ini udah nakal, ini udah mainannya kasar. Siapakah sebenarnya yang radikal? Siapakah yang ekstrim dalam berorganisasi? Siapakah yang lebih memaksakan kehendak mereka? Siapakah yang seolah-olah ingin men-NU-kan Indonesia? Yang seolah-olah ormas yang lainnya itu bermasalah, sementara ormasnya ini yang tidak bermasalah. Seolah-olah ormas yang lainnya itu harus diberangus, harus dibubarkan, sementara ormasnya sendirilah yang kemudian harus berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ingat zaman rahmatullah, banyak video yang tersebar kalau mereka ini sangat ekstrim dalam menyampaikan dakwanya, bukan Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi hanya menjelaskan tentang Quran dan Sunnah Nabi SAW dan ketaatan kepada Allah, begitu pula menjelaskan kepada umat jalan ke surga dan jalan menuju ke neraka, mereka ini dengan lantang dan berani mengatakan, dengan ekstrimnya mereka mengatakan, kalau bukan NU tidak akan masuk surga. Hanya orang-orang NU yang masuk surga. Subhanallah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran dari saya untuk Ustadz Syafiq Basalamah agar menghindari penolakan di Jawa Timur dari kalangan kawan-kawan Nahdlatul Ulama ialah dengan berbaiat sebagaimana Ustadz Hanan Ataki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita seksama menyaksikan dan melihat sebuah potongan video pendek dari salah seorang bocah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bocah ini umurannya kisaran SMA atau dia sudah tamat kuliah atau masih kuliah? Tapi kalau kita ingin melihat psikologinya dia menyampaikan apa yang dia sampaikan dalam video itu, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, pada saat itu langsung dipaksa untuk menyampaikan himbauannya tersebut kepada Dr. Syafiq Reza Basalamah, sehingga tidak ada persiapan yang matang untuk menyampaikan perkara tersebut, sehingga dari tutur katanya kita seolah-olah apa yang dia sampaikan ini sangat berat, artinya tidak tertata bahasanya, dan singkat padat, artinya tidak ada embel-embelnya, langsung to the point. Jadi menunjukkan bahwasanya anak muda ini belum cakapan untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau yang kedua, anak muda ini atau bocah ini menghimbau dari dirinya sendiri, maka kita katakan ente belum saatnya berbicara. Belajar ngomong dulu, belajar berbicara dulu. Atau ente masuk di bangku kuliah dulu, ente kemudian mengambil pendidikan yang baik, belajar dengan baik, supaya memiliki nalar yang baik, agar bisa kemudian bermanfaat bagi NU khususnya, atau bangsa kita ini, atau negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terlepas dari umur si bocah ini, kita melihat kalaupun memang benar dia mungkin menyampaikan hal itu karena disampaikan dari mungkin ketuanya atau pimpinannya untuk menyampaikan hal tersebut, maka kita katakan ada ormas yang sudah mulai nakal. Yang tadinya dia teriak bubarkan HTI, ambil cabut rekomendasi HTI, bahkan mereka memprakarsai, kemudian membuat framing yang jelek dan buruk tentang HTI untuk dibubarkan. Karena kata mereka, menurut mereka bahwasanya HTI ini di antara ormas yang sangat berbahaya untuk kedaulatan NKRI, bisa kemudian mengubah yang tadinya Pancasila berubah menjadi khilafah. Walaupun sebenarnya zaman rahmatullah, terus terang kita sebenarnya mendukung khilafah, tapi khilafah versi apa dulu?
Jangan kemudian khilafah versi HTI atau versi kelompok tertentu. Namun versi kita khilafah adalah dibangun di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, Quran dan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Terlepas daripada itu, yang jelasnya HTI ini kemudian dibabak habis oleh NU. Karena menurut ormas NU bahwasanya HTI ini diantara ormas yang sangat berbahaya, bisa kemudian membuat gaduh di negara kesatuan Republik Indonesia. Namun maling tidak maling. Ya, kalau memang benar bahwasanya NU ini sudah memproklamirkan bahwasanya orang yang di luar ormasnya supaya tidak ada kegaduhan harus membaiat, maka ini udah nakal, ini udah mainannya kasar. Ya. Kemudian kita melihat dan memang banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi gesekan antara ormas NU dengan ormas yang lainnya. Taruhlah misalnya NU pernah bergesekan dengan FPI, kemudian NU dengan Muhammadiyah, dan yang terbaru ini apa yang terjadi menimpa ustadz kita yaitu Dr. Syafiq Reza Basalama, di mana mereka digeruduk, ya, dibubarkan secara paksa dengan sewenang-wenangnya mereka. Membubarkan kajian Dr. Syafiq Reza Basalama dengan alasan bla 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 dan seterusnya. Menariknya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, tanpa kita kemudian membongkar aib-aib mereka, ternyata mereka sendirilah yang membongkar aib-aib mereka. Baiat itu apa maknanya? Baiat itu adalah sumpah setia. Dan seseorang tidak boleh membaiat kepada sebuah kelompok atau orang tertentu selama dia bukan pemimpin. Jadi yang dibolehkan di baiat ini, dibolehkan dalam baiat perkara ini adalah kepada presiden, pemimpin kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah haditsnya, siapa yang hidup kemudian tidak berbaiat dengan pemimpinnya dan ketika dia mati maka mata maitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan seseorang itu supaya tidak ada gesekan dengan ormas NU atau Bangsar atau GP Ansor, maka harus membaiat kepadanya. Maka ini menjadi problem. Kenapa zaman rahmatullah? Dalam sebuah negara cuma satu orang yang harus dibaiat. Sehingga ketika ada dua orang pemimpin, satu sama yang lainnya itu memerintahkan untuk membaiat, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk membunuh salah satu di antara atau memerangi salah satu di antara orang-orang ini yang mengaku pemimpin yang harus dibaiat. Karena tidak boleh ada dua baiat dalam satu negara. Dan kalau benar NU memproklamirkan harus ada baiat, maka ini ormas bermasalah. Ini ormas harus dibubarkan. Karena dia sudah memerintahkan seseorang untuk baiat, membaiat kelompoknya. Apa artinya baiat, ya? Sebagaimana yang kita dijelaskan oleh para ulama, baiat itu adalah sumpah setia. Sumpah agar sami'na wa ata'na di atas ormas tersebut. Dan ini kalau benar-benar mereka memproklamirkan baiat kepada ormas mereka, maka ini adalah merupakan di antara ajaran sempalang, ajaran sesat. Karena kita banyak mendapatkan zaman rahmatullah di antaranya kelompok jamaah Islamiyah atau Daesh, ISIS. Mereka ISIS ini yang dikategorikan oleh para ulama, mereka ini adalah kelompok ajaran terorisme yang mengaku salafi, pada hakikatnya mereka khawarij, dan dalam diri tubuh ISIS ini ada baiat. Begitu pula dengan kelompok-kelompok sempalang yang lainnya, Syiah misalnya, kemudian Khawarij, kemudian kelompok-kelompok sekte yang lainnya yang kemudian di situ mereka mengharuskan ada baiat. Maka ini adalah merupakan di antara ajaran sempalang, ajaran yang harus diberangus dan ajaran yang harus dibubarkan. Nah, pertanyaan sekarang, kalau ormas NU ini benar-benar memaksa seseorang untuk membaiat, seperti misalnya diantaranya diantaranya Hanan Ataki, atau yang diantaranya kemarin Felix Xiao, karena mungkin mereka takut dengan Bangsar atau NU gangguan mereka kemudian membaiat dengan sumpah yang naudzubillah mengerikan sekali, merinding bulu-bulu mendengarkan sumpahnya. Ketika mereka berbaiat kepada ormas NU supaya tidak dihalang-halangi, supaya tidak diganggu, supaya tidak digeruduk oleh ormas ini, menunjukkan bahwasanya ormas ini sudah bermasalah. Maling teriak maling. Ente mengatakan HTI begini bisa mengganggu kedaulatan NKRI. Ternyata ente juga seperti itu. Bagaimana caranya zaman rahmatullah? Orang yang selama ini berteriak-teriak sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan, tahu-tahunya memaksakan kehendak seseorang untuk berbaiat kepadanya. Makanya saya katakan tadi, bocah ini telah menelanjangi NU, telah menyakiti NU.
Ataupun kalau benar, maka ini harus ditindak ini. Ya. Karena kenapa zaman rahmatullah? Sebab baiat itu ada baiat syar'i, ada baiat yang batil. Baiat syar'i adalah baiat kepada pemimpin yang sah, yang sudah diangkat dan disetujui oleh masyarakat ataupun pemimpin-pemimpin yang lainnya. Adapun baiat yang batil adalah memerintahkan seseorang untuk berbaiat kepada kelompoknya, berbaiat kepada ormasnya, sumpah setia kepada ormasnya. Ini adalah merupakan penyimpangan dan kekeliruan. Sehingga zaman rahmatullah, tanpa kita kemudian menyebutkan aib-aib mereka, alhamdulillah Allah bongkar kejelekan-kejelekan dan keburukan mereka. Sehingga tampak bagi kita zaman rahmatullah, siapakah sebenarnya yang radikal? Siapakah yang ekstrim dalam berorganisasi? Siapakah yang lebih memaksakan kehendak mereka? Siapakah yang seolah-olah ingin men-NU-kan Indonesia? Yang seolah-olah ormas yang lainnya itu bermasalah, sementara ormasnya ini yang tidak bermasalah. Seolah-olah ormas yang lainnya itu harus diberangus, harus dibubarkan, sementara ormasnya sendirilah yang kemudian harus berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ingat zaman rahmatullah, banyak video yang tersebar kalau mereka ini sangat ekstrim dalam menyampaikan dakwanya, bukan Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi hanya menjelaskan tentang Quran dan Sunnah Nabi SAW dan ketaatan kepada Allah, begitu pula menjelaskan kepada umat jalan ke surga dan jalan menuju ke neraka, mereka ini dengan lantang dan berani mengatakan, dengan ekstrimnya mereka mengatakan, kalau bukan NU tidak akan masuk surga. Hanya orang-orang NU yang masuk surga. Subhanallah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi kalau selama ini di framing, dibuat fitnah, Salafi Wahabi itu suka mengkapling-kaplingkan surga dan membid'ah-bid'ahkan, memasukkan seseorang ke dalam neraka, justru mereka lebih ekstrim. Tidak ada yang masuk surga kecuali NU. Tidak ada yang selamat dari neraka kecuali NU. Dari mana datangnya? Allahu Akbar. Apakah ada nabi baru di NU? Apakah mereka yang menciptakan surga dan neraka? Ekstrim sekali zaman rahmatullah bahasa mereka ini. Ya sangat luar biasa. Apakah kita harus mengatakan wow dengan mereka? Wallahu Akbar. Ketahuilah zaman rahmatullah, inilah yang terjadi, realita yang terjadi di tengah-tengah kita. Betapa banyak orang berteriak, ente pencuri, ente maling, padahal mereka sendiri yang pencuri dan maling. Betapa banyak orang yang kemudian menjas Salafi Wahabi itu radikal, terorisme, tahu-tahunya mereka sendiri yang memerintahkan baiat. Betapa banyak orang mengatakan Salafi Wahabi itu suka mengkafir-kafirkan, suka mengkapling-kaplingkan surga, seolah-olah surga itu miliknya mereka sendiri. Tahu-tahunya ada yang lebih ekstrim. Justru mereka yang mengakui kalau Salafi Wahabi tidak pernah mengklaim, demi Allah tidak ada satupun di antara ustaz Salafi yang berani mengklaim Salafi Wahabi lah yang masuk surga semuanya. Nasallahu salamatan wa afiyah. Tapi di sini kita mendapatkan di tersebarnya video hanya orang NU, ustadznya aswaja, kiainya aswaja yang berani dan lantang kemudian mengatakan hanya orang NU yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaan rahmatullah sedikit yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan dengan adanya hal-hal yang seperti ini kita semakin tercerahkan, kita semakin cerdas dan pintar kepada siapa kita harus berjalan dan kepada siapa kita harus berguru dan kepada siapa kita harus mengambil ilmu. Tidak seperti mereka ini yang banyak membuat framing-framing sesat dan menyesatkan, banyak menyebarkan fitnah-fitnah terhadap dakwah salafiyah. Tidak lain tidak bukan zaman rahmatullah. Karena seseorang itu takut dapurnya tidak mengepul, takut dapurnya tidak berasap, sehingga apapun yang mereka lakukan agar bisa mencegah dakwah ini diantaranya adalah membuat framing yang jelek dan buruk, fitnah-fitnah yang sesat dan menyesatkan terhadap dakwah-dakwah salafiyah. Demikianlah jawaban rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan sedikit ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.